kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm ila yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada tetua kampung, kepada para tamu undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hadir dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, kepada para kerabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ini karena permintaan Sahibul Bait atau tuan rumah, ulun di sini minta isiakan sedikit, kata beliau, daripada tausiah atau ceramah agama. Padahal sebetulnya apa yang kita baca tadi, apa yang kita dengarkan tadi itu sudah lebih dari cukup untuk apa? Menerangkan kerinduan kita atau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, tahukah bahwasanya Maulid yang kita dengar, Maulid yang kita adakan, Maulid yang kita baca itu bukan hanya sekedar untuk memperindah atau memperenak telinga kita daripada qasidah-qasidah, syair-syair yang dibawakan beliau-beliau tadi dari awal sampai akhir. Bukan itu, bukan merdunya suara atau salawat yang beliau-beliau bawakan tadi ketika kita hadir Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terpenting ketika kita hadir Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu adalah minimal kita mendapatkan apa yang dikatakan di dalam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam situ durarnya, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Yang pertama, minimal yang kita dapatkan daripada kita membaca Maulid, daripada kita hadir Maulid Nabi, minimal yang pertama tashwiqan lis-sami'in. Untuk apa? Untuk menambahkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada orang-orang yang mendengar Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang hadir ini kan mendengar apa yang dibaca tadi Maulid Nabi, kita akan mendengar. Itu untuk kita supaya apa? Kita tadi cinta dan rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah mendengar bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kita hadir Maulid Nabi supaya kita tahu, orang awam seperti kita, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana sifat akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in, untuk kita supaya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min khawasil mu'minin. Tapi yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi mendengarkan Maulid Nabi tadi khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau orang-orang tidak mukmin itu tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri Maulid seperti ini. Berarti kita tadi alhamdulillah mendapatkan kesempatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita supaya bisa menjadi umat yang mengenal siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarwihan, yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan yang kedua yaitu supaya menjadi senang bagi orang yang sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang atau bahkan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan Maulid di depannya itu kada bertambah cinta, tapi menambah senang. Kenapa? Karena mereka sudah tahu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita ini tidak tahu dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang namanya diadakan Maulid Habsyi di tempat-tempat, di rumah-rumah, di mana-mana, di masjid, di mushola. Supaya apa? Supaya kita tadi bertambah rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Tidak bisa kita tadi memperinci bagaimana keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperinci keindahan mungkin suami kita, mungkin anak kita bisa mancung hidungnya seperti ini, sedikit tinggi seperti ini. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun kita mempersifati Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lebih daripada itu semua. Bagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Ghazali, orang Mesir pada zaman dulu Nabi Yusuf alaihissalam, kita kan tahu Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng, yang paling tampan. Jadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu, orang Mesir pernah kena kemarau 4 bulan berturut-turut, tidak ada makanan. Tidak ada makanan yang bisa dipanen 4 bulan berturut-turut. Tapi orang Mesir tadi, walaupun tidak makan 4 bulan berturut-turut, mereka bisa merasakan kenyang asalkan memandang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam saking tampannya, saking gantengnya, itu bisa membuat orang kenyang selama 4 bulan. Kalau kita lapar, mengundang kawan kita mungkin nambah lapar. Tapi beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. 4 bulan tanpa makan bisa kenyang. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Ketika Nabi Yusuf keluar tadi daripada perkumpulan, menemui perkumpulan daripada Zulaikha, itu para kawan-kawan Zulaikha yang asalnya tadi memotong apel, dikatakan memotong apel atau memotong buah, itu tidak sadar lagi bahwasanya yang dipotong bukan lagi apel, tapi jarinya. Jari terpotong gara-gara apa? Saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala persentase ketampanannya 50%. 50% khusus untuk Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25%-nya diberikan khusus kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sisanya 25% diberikan kepada seluruh alam semesta, termasuk ketampanan kita, kecantikan perempuan, ketampanan laki-laki, keindahan binatang, keindahan dan lain-lainnya, itu 25%. Bayangkan, 25% Nabi Yusuf tampannya bisa menghipnotis para teman-temannya Zulaikha, dan orang Mesir bisa 4 bulan tanpa makan. Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW 50% ketampanannya, keindahannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad, Nabi kita harus bangga punya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita kadang pernah melihat Nabi Muhammad, tapi ketika kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, usahakan hati kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan bahwasanya kita ini umat yang cinta kepada beliau. Kemudian dikatakan seandainya yang di posisi Nabi Yusuf tadi adalah Nabi Muhammad, dikatakan Laura nura jabinihi la atharna taqti'al qulubi 'alal aidi. Seandainya yang di posisi Nabi Yusuf itu adalah Nabi Muhammad, maka kata ulama, kawan-kawan Zulaikha itu bukan lagi mengiris tangannya, tapi apa? Mereka taqti'al qulubi 'alal aidi. Mereka akan mengoyak hatinya daripada tangan-tangannya karena terpesona dengan ketampanan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kada sadar lagi mengoyak hatinya. Itu karena kecintaan atau ketampanan Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa pada masa hidupnya tidak ada yang seperti itu? Karena dikatakan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hijab. Ada 10 hijab. Nabi Yusuf diberikan 10 hijab, cuma sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diberikan 10 hijab, 1 hijabnya dibuka di dunia dan 9 sisanya akan nanti dibuka di dalam alam akhirat. Bayangkan 1 hijab aja banyak yang para sahabat itu terhipnotis dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bayangkan dikatakan saking bercahayanya, saking menghipnotisnya wajah Nabi Muhammad SAW itu, Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad. Yang paling memusuhi Nabi Muhammad salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak berani menatap langsung wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ditanya oleh kawan-kawannya Abu Jahal, kenapa ente ini tidak berani memandang wajah Nabi Muhammad? Padahal kan ente ini musuh. Kenapa tidak berani? Langsung dijawab oleh Abu Jahal, ente ini bodoh. Kata Abu Jahal, ente ini
kurang pintar, nah, seperti itu kata Abu Jahal. Kenapa? Siapapun yang memandang langsung dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Walaupun orang kafir, orang yang terlaknat, yang pasti masuk neraka, seandainya melihat Nabi Muhammad SAW dengan langsung, maka dia akan jatuh cinta dan dia akan menjadi orang yang selamat di dalam akhirat. Itu kita punya Nabi, masya Allah, luar biasa. Di dalam Quran dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi kita itu mengungguli daripada nabi-nabi yang lain. Kita tahu Nabi dan Rasul itu ada 25, salah satunya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad di atas daripada mereka semua derajatnya. Fi khalqin wa fi khuluqin. Di dalam ketampanannya, keindahannya, dan daripada akhlaknya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah, kalau dikatakan tidak ada manusia itu yang sempurna. Salah. Yang sempurna ada, yaitu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umatnya ya tidak sempurna, banyak kurangnya. Tapi yang paling sempurna hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kita malam ini kita menceritakan keindahan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keindahan tadi bisa menambahkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saking Nabi Muhammad ini unggul daripada nabi-nabi yang lain, mukjizat nabi-nabi yang lain itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kita tahu mukjizat yang pertama, mukjizat Nabi Daud, bisa melunakkan besi. Seperti apa? Seperti ibu-ibu atau kita mengadon tepung. Jadi besi, mukjizatnya Nabi Daud itu besi bisa diremes-remes, dibikin bentuk seperti apa? Seperti membentuk tepung. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Nabi Muhammad bisa. Ketika peperangan sahabat Uqasyah, perang menembus orang kafir, patah pedangnya. Pedangnya Uqasyah ini, sahabat Uqasyah patah. Lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, pedang patah, bagaimana ini? Langsung ambil Nabi Muhammad SAW batang pohon kurma, bawa langsung berubah seketika batang pohon kurma tadi dengan mata kepala Uqasyah langsung berubah menjadi pedang yang tajam. Bahkan diriwayatkan sampai meninggal Uqasyahnya tadi pedangnya masih ada, dan dinamakan pedangnya tadi Al-Qawi, pedang yang kuat. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mukjizat Nabi Sulaiman, contohnya. Bisa juga Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman dikatakan apa? Bisa berbahasa jin, bisa bahasa burung, bisa bahasa hewan, bisa bahasa apapun bisa. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad bisa semua. Dikatakan apa? Ketika ada sahabat ini ada yang jahil, ada burung lawan anak-anaknya tadi, dimain-main, diambil anaknya oleh sahabat, diambil main-main aja, jahil. Langsung datang burung yang besar tadi kepada Nabi Muhammad SAW sambil terbang, berkicau. Ternyata apa? Nabi Muhammad mengatakan, kembalikan anaknya tadi. Kenapa? Karena ibunya burung tadi protes kepada aku supaya apa? Sahabat tadi jangan lagi mengganggu anaknya. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa pernah membelah lautan. Yang mana ketika membelah lautan itu para tentara Fir'aun tewas. Nabi Muhammad bisa, bahkan Nabi Muhammad dikatakan mukjizatnya salah satunya adalah dapat membelah bulan purnama. Bukan hanya dibelah, dimasukkan ke dalam ketiak beliau, di dalam kantong dia. Jadi dulu orang Arab itu kalau kantong bajunya ini kerah bajunya ini lebar, mungkin sampai bawah sini. Jadi bulan itu ketika dibelah langsung masuk ke dalam kiri kanannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita logika, kita pakai akal itu kan mungkin pakai akal, tapi ini kita pakai iman. Ada kalau kita pakai akal pasti mustahil. Tapi kalau iman, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pasti terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizatnya Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad bisa. Bahkan ketika sahabat tadi perang Qatadah. Sahabat Qatadah perang itu matanya Qatadah lepas. Bayangkan film mata lepas pas perang itu, kalau kita mungkin pulang sudah kesakitan. Ini Qatadah sahabat matanya lepas. Ibaratnya terjuntai lah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, mata lepas. Kalau dulu kan karena puskesmas, karena tim medis. Kalau sekarang ada tim medis. Karena Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad, tim medisnya dari Muhammad. Ya Rasulullah, mata lepas. Ya Rasulullah, sabar.
mata kamu lepas, tapi nanti balasannya surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Qatadah, betul ya Rasulullah, aku ingin masuk surga, tapi setelah perang ini aku ada rencana ingin menikah ya Rasulullah. Ada sudah kekasih yang menunggu. Bayangkan sahabatnya, kayak kita juga kan, ya ada namanya syahwat ingin menikah. Jadi kalau Rasulullah kalau habis perang mungkin picak mataku jadilah kada hendak kana bindan itu ya Rasulullah apa ya sahabat tadi. Bisa juga seperti itu. Takutnya Pak perempuan tadi kada naksir lagi kepada Qatadah. Jadi oh ya sudah, kata Nabi Muhammad SAW, diambil matanya Qatadah tadi, diludahi oleh Nabi Muhammad, langsung seketika bersih seperti tidak pernah luka sedikit pun. Jadi kalau Qatadah ini pintar. Ya Rasulullah, mata sudah baik, doakan ulun masuk surga lagi ya Allah. Jadi pintar sahabatnya. Mata sudah baik, dapat doa masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan apa? Qatadah ini mata yang satunya ini paling awet. Jadi ada pada zaman sahabat itu sampai kena penyakit mata satu Madinah. Mata Qatadah satunya sakit mata, satunya kada. Kenapa? Karena keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Itu salah satu daripada kemukjizatan, keindahan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir 15 menit sudah pian-pian, mungkin ada yang tunduk-tunduk, ngantuk-ngantuk sudah sedikit saja. Tapi seandainya kita menceritakan Nabi Muhammad SAW ini sedikit pun kada pernah tuntung. Dikatakan di dalam kitab Maulid ini, wa ala tabannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fi ma lam yusafi. Seandainya orang-orang yang pernah mensifati Nabi Muhammad SAW itu berkumpul, semuaan yang pernah mensifati Nabi Muhammad berkumpul sampai hari kiamat, inya menulis sifatnya Nabi kada pernah cukup. Sampai kiamat menuliskan sifatnya Nabi tidak pernah cukup. Kenapa? Karena saking mulianya, saking banyaknya keutamaan, kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi itu kita hanya bercerita tentang keindahan dan ketampanan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kita berbicara tentang rahmatnya, sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, umatnya yang nakal ini, yang banyak dosa ini. Kita ini umat yang paling nakal, yang paling banyak dosa sudah. Kita ini ya sadar diri aja, introspeksi diri aja. Kita tidak usah noleh kanan noleh kiri. Oh ini banyak dosa, ini kada. Kita introspeksi diri kita. Selama ini apakah banyak pahala atau dosa yang kita kerjakan? Itu saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad ke seluruh alam hanya untuk apa? Sebagai rahmat kepada seluruh alam. Alam itu segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat alam, jin alam, kita manusia alam, tumbuhan alam, batu-batuan alam, apalagi binatang alam, semua itu mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu, siapa? Syaitan. Syaitan itu seandainya Allah mengizinkan syaitan itu dapatnya rahmat Nabi Muhammad SAW, syaitan itu dapat rahmatnya Nabi. Tapi apa? Ketika Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya oleh para malaikat dan dikeluarkan bagian rahmatnya syaitan dari bagian rahmatnya syaitan daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya syaitan sampai sekarang terlaknat. Tapi selain syaitan, semuanya mendapatkan rahmat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu kepada kita. Jadi Allah tuh pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kujadikan urusan perkara umatmu ikam aja sudah mengatur. Perkara umatnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada Muhammad aja sudah langsung. Jadi terserah ikam wahai Rasulullah, hendak siapa ke umatmu, ikam yang ngurus. Kalau kita kan diberikan kewenangan seperti itu, nyaman banget, ambil di sini, ambil. Ibaratnya seperti ini. Ikan nih rumah lah, contohnya seperti ini. Ini tuan rumah misalnya, misalnya rumah Pak Peri nih. Kemudian semalam terserah anak ambil apa, terserah aja. Mungkin kada besok kan ada dibakas lagi, semua hilangan. Itu kalau kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kujadikan segala perkara urusan umatmu ikam yang urus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad cerdas. Ya Allah, anta arhamu bihim minni. Ya Allah, engkau lebih sayang kepada hambamu daripada aku.
Begitu pintar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu bahwasanya Allah ini lebih sayang kepada manusia daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Karena aku ini adalah makhluk, kata Nabi Muhammad SAW. Dan makhluk itu bisa berubah-ubah sifatnya. Kadang sayang, kadang benci, kadang kanan, kadang kiri, kadang baik, kadang buruk. Itu manusia, itu makhluk. Tapi engkau ya Allah, engkau tidak pernah berubah. Engkau ketika sayang kepada hambamu, maka engkau akan sayang sampai kapanpun. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idzan la ukhsika bihim abada. Kalau begitu wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan mengecewakanmu. Di dialognya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini alhamdulillah punya atau berada di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak, kita harus senang, kita harus menangis, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Balas jasanya Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta dengan apa? Dengan mentaati apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya sekarang, cinta kepada Nabi Muhammad, semua pasti jawab cinta. Apa buktinya? Dia langsung. Kenapa? Karena kita ini banyak berbicara cuman tanpa praktek. Itu kita. Kita berbicara cinta dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita banyak lalai sholat, kita banyak dolim kepada orang, kita banyak buka aurat, misalnya. Kita banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak maksiat. Itu bukan bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu bisa menyakiti hati Nabi. Jadi setelah kita alhamdulillah menghadiri majelis seperti ini, mudah-mudahan pulang kita daripada majelis ini bisa menambahkan sedikit barang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, mudah-mudahan kita menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pulangnya kita daripada majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala rubah keadaan kita yang mana masih jelek, Allah rubah menjadi kebaik. Mudah-mudahan yang mana masih daripada keadaan kita masih kurang baik, Allah Subhanahu Wa Taala rubah menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat dan kesejahteraan, berkah rumah tangganya, berkah semuanya, berkah rizkinya yang halal, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan, kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa ulun sampaikan. Salah khilaf pasti banyak, itu dari ulun, dan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dhakirin wa li namaika syakirin wa la qadatu wa li tawakkalika min as-sabirin wa min al-halal marzuqin wa min al-harami ma'sumin wa bil jinani wa na'imin wa lil nirani muba'idin wa ila wajhika wa jinabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nadirin wa tamatti'in radana Allahumma ilaika maradan jamila radana Allahumma ilaika maradan jamila radana Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'al Allahumma li syaitani alayna fi sa'il al-halat wa la indal mamat wa la qabla wa la ba'da كيد ولا سبيل وثبت اللهم على إجراءاتنا هذه وغيرها من جازل وأجر من عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وفكرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله كل من صلى وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى بعد الأئمة المجتهدين مقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر سمية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى من قرأناها بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ثم الى ارواح من ضاجعهم وقاربهم اموات المسلمين كافه عامه من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكن واياهم بفسح جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبر بشارنا واكبر انتظارنا واختم بصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت مديننا ولا تحرمنا اللهم في بابنا ولا تاخذنا على جره واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وباسنا عليها يا فائز وانفعنا وارفعنا بها يا ما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من النبيين والمرسلين والى الملائكه المقربين والكروبين والى سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والى ارواح كل ولي وولية لله من مشارق الارض ومغاربها برها وبحرها اينما كان وكان الكائن في علمك وحلت ارواحهم يا مولانا يا رب العالمين والى ارواح سادتنا اهل معنى وشبيك والباقي واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه
منه ما نسين وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم رحمة